Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi, ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, rasanya ketika mendengar bacaan Injil ini, untuk masuk kerajaan surga itu harus berjuang. Seperti tadi dikatakan, harus masuk melalui pintu yang sempit. Tentu kalau kita mendengar, membuat kita merasa kecil hati. Apakah memang sesulit itu untuk masuk kerajaan surga? Apakah pintunya begitu sempit? Banyak orang tentu akan kesulitan, kita menjadi ragu-ragu. Bagaimana kita harus berjuang? Bagaimana caranya kita bisa masuk melalui pintu yang sempit itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah serangkaian kata-kata yang panjang dari Tuhan Yesus mengenai pintu yang sempit itu, ternyata ujungnya adalah, atau akhirnya adalah, tetapi dia akan berkata kepadamu, sang tuan rumah itu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Ternyata pintu yang sempit itu secara khusus disampaikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Pintunya menjadi sempit, menjadi susah untuk dimasuki. Sekali lagi,
nasihat ini, perkataan yang keras ini ditujukan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tahu bahwa Yesus itu murah hati. Yesus itu mencintai kita. Bahkan Dia hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Keselamatan itu bukan perjuangan kita melulu, usaha kita. Justru keselamatan itu diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah wafat di kayu salib. Nah, karena pengorbanannya, maka keselamatan itu menjadi nyata. Menjadi mudah. Karena dengan baptisan kita diangkat menjadi anaknya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dipanggil Tuhan, saudara-saudara kita juga dipanggil Tuhan meninggal, itu bukan pergi ke tempat yang lain, tapi pergi ke rumah, kembali ke rumah Bapa sebagai seorang anggota keluarga, bukan sebagai orang lain, bukan sebagai tetangga. Keselamatan itu begitu nyata, begitu konkret sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan indahnya adalah kita diselamatkan sebagai keluarga, anak-anaknya. Maka bagi orang Katolik, tentu keselamatan itu bukan perjuangan dari nol. Bahkan keselamatan itu sudah diberikan Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita memperjuangkan, mempertahankan. Dan hari ini kita diingatkan, keselamatan itu bagaikan pintu yang sempit bagi mereka yang melakukan kejahatan. Maka Bapak Ibu, kata-kata ini terasa sangat keras, karena tegurannya itu seolah-olah memang menghambat. Keselamatan itu susah, sulit. Tapi jangan khawatir bahwa hal itu bagi mereka yang melakukan kejahatan. Kita tahu selama Tuhan Yesus berkeliling bersama dengan murid-muridnya, Dia dengan mudah menolong orang, dengan mudah menyelamatkan orang. Karena dasar yang dilakukan adalah belas kasih. Penulis Injil selalu mengatakan, ia tergerak oleh belas kasih. Jadi menolongnya itu tanpa hitung-hitungan, tanpa menghakimi apakah orang ini layak ditolong atau tidak, apakah dia punya jasa besar atau tidak, apakah hidupnya baik atau tidak. Seringkali Yesus melakukan perbuatan baik, bahkan menyelamatkan orang karena tergerak oleh belas kasih. Orang lapar diberi makan, orang sakit disembuhkan. Dan ketika menjumpai seorang anak muda yang meninggal, anak dari seorang janda di Nain, Yesus melihat rombongan itu. Dan lalu Yesus mengatakan kepada para murid bahwa Dia tergerak oleh belas kasih. Melihat rombongan itu berduka, yang meninggal masih muda. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mendatangi anak muda itu yang sedang diusung, dibawa ke pemakaman. Lalu dia mengatakan, bangkitlah. Dan anak muda itu bangkit kembali, hidup kembali. Keselamatan diberikan dengan cara yang cuma-cuma. Yesus tergerak oleh belas kasih. Nah, ini
menjadi inspirasi iman bagi kita ketika kita melakukan sesuatu, segala sesuatu, entah perbuatan baik, entah pelayanan, ambil bagian dalam kehidupan bersama. Belajarlah dari Tuhan Yesus, tergerak oleh belas kasih. Bukan karena orang itu berjasa atau orang itu hebat, orang itu atasan saya, atau alasan-alasan yang lain. Tuhan tidak melihat ketika menolong kita, menolong sesama kita karena jasanya tidak, tapi sungguh-sungguh karena belas kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang lawan belas kasih adalah kejahatan. Kalau belas kasih itu menyelamatkan orang, memberi kehidupan pada orang, memberi kebahagiaan pada orang lain, sedangkan kejahatan itu merampas kehidupan orang, membuat hidup orang lain sulit, membuat orang trauma dengan kehidupannya, dan juga membuat orang kehilangan kebahagiaan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk selalu berbuat baik. Dengan berbuat baik kita memberikan kehidupan, kita memberikan keselamatan, kebahagiaan bagi sesama. Dengan demikian berkat untuk kita pun juga berlimpah. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.